kita berada di bulan Agustus ini bicara tentang leading as influencer in my church. Memimpin sebagai pemberi pengaruh dalam gereja saya. Punya pengertian begini, tentu saja gereja punya Tuhan bukan saudara dan saya. Haleluya. Jadi gereja saya ini maksudnya gini, gereja di mana saudara tertanam. Itu maksudnya. Nah, bagaimana kita tertanam di dalam satu gereja lokal? Kita ini harus menjadi pengaruh. Haleluya, influencer. Jadi bukan hanya Tuhan tidak mencari fansnya. Tuhan juga tidak mencari favorit. Dia juga tidak menjadi cari pengikut. Tapi ke level sebagai influencer dari pengikut bilangan murid. Makanya dibilang pergi jadikan semua bangsa orang Kristen. Enggak. Menjadi apa? Murid. Ya. Nah, makanya kalau orang sampai tidak konsisten, tidak mungkin bisa hidup dalam bilangan murid. Kita lihat Yohanes 8, tolong multimedia ayat 31. Yohanes 8 ayat 31. Ini definisi seorang murid. Yohanes 8 ayat 31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar apa? Kamu benar-benar adalah apa? Jadi ini bicara konsisten dalam kebenaran. Itu adalah murid. Jadi tidak up and down. Ya. Begitu kita maju, kita konsisten. Itu bilangan murid. Ya. Nah, untuk itu kita akan belajar dari Galatia 6 ayat pertama sampai 10. Nah, dasarnya Galatia 6 ayat 10 kita lihat. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, opportunity, marilah kita berbuat apa? Berbuat baik di sini dasarnya kebenaran. Karena yang baik belum tentu benar. Yang benar pasti baik. Itu firman Tuhan. Jadi berdasarkan kebenaran firman. Ya. Nah, terus marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi terutama kepada apa? Kawan-kawan kita seiman. Nah, semua orang di sini dibagi 3. Segereja, saudara berada di rock ini, seiman dan sesama manusia. Jadi semua orang kita harus berbuat baik, dasarnya kebenaran. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa menjadi bilangan yang menjadi influencer dari masing-masing di gereja lokal, bukan hanya gereja lokal, termasuk berada di dunia art, ya, di dunia penghiburan, sport, ataupun dalam karier bisnis, gereja, pendidikan, juga di dalam family, dan juga di dalam dunia politik, yaitu di pemerintah. Kita yang harus jadi apa? Influencer. Tapi dalam kenyataan kita lihat, seringkali begitu sudah keluar daripada gereja, pengaruh di dunia politik, justru terhisap dan hancur. Nah, untuk itu ada gaya hidup yang perlu saudara dan saya untuk berlatih. Nah, untuk itu kita akan belajar dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Are you ready? Baik, perikopnya saling membantulah kamu. Kamu di sini church ya. Nah, ayat pertama dan kedua kita lihat. Ya, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, itu bicara melakukan suatu dosa, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut. Tidak memaksa, tapi menghargai kehendak bebas seseorang. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan apa? Kena pencobaan. Ayat kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi apa? Hukum Kristus atau perintah Kristus. Nah, kita lihat di sini, ya. Jadi di sini kita makin mengerti, yang penting bukanlah melakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan.
bukan melakukan besar pelayanan untuk Tuhan, bukan menjadi YouTuber yang terkenal, bukan Instagram atau TikToker. Hari ini dengar, bukan menjadi pelayan-pelayan Tuhan di atas panggung atau di belakang mimbar yang terhormat dan mengalami promosi, bukan. Tapi yang penting bukanlah melakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan, tapi melainkan, perhatikan baik-baik, membiarkan Tuhan melakukan sesuatu yang besar di hati saudara dan saya. Itu yang terpenting. Itu yang harus terpenting. Ya, sehingga kita mengalami promosi, kita diberkati, kita sadar, who am I? All semua about karena kasih Tuhan. Ya. Nah, jadi kepuasan sejati dalam hidup ini hanya terjadi. Sekali lagi, kepuasan sejati dalam hidup ini hanya terjadi waktu kita berjalan dengan intim dalam Tuhan, bukan bersama Tuhan, dalam Tuhan. Beda ya. Jadi dalam Tuhan kita dapat mewujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, di mana Tuhan tempatkan kita untuk Dia dipermuliakan. Itu yang Tuhan mau. Jadi makanya untuk itu kita perlu berlatih gaya hidup itu. Untuk itu kita lihat dari ayat 1 dan 2 yang tadi kita sudah baca, itu berbicara begini, yaitu saling membangun dan selalu waspada. Katakan, saling membangun dan selalu waspada. Banyak orang yang menjadi konselor kepada keluarga-keluarga yang mau cerai, tapi dalam kenyataan mereka sendiri cerai. Banyak orang berkhotbah tentang jauhi perzinahan, tapi mereka sendiri terpapar perzinahan. Banyak orang berbicara tentang fathering sonship, tapi dalam hubungan dalam keluarga, anak-anaknya Anda merasakan suatu hubungan papa dan mama. Halo? Nah, untuk bisa kita seperti itu, kita ingat bahwa kita perlu berlatih ini, ya, yaitu saling membangun, artinya saling membangun, menasehati, menghibur, mengarahkan, menuntun, bukan dibuang. Tapi dibilang selalu waspada, bukan hati-hati. Waspada itu berjaga-jaga. Nah, untuk itu kita perlu tahu, ya. Saya ambil contoh hidup saya. Saya, orang tua saya, ibu saya kandung, saya sampai hari ini enggak tahu, enggak pernah lihat. Umur sudah 70 menuju 71. Saya enggak tahu wajah papa mama kandung saya. Menurut cerita, ibu saya itu seorang asisten keluarga yang dihamili tetangga yang sudah punya anak. Jadi saya tahu sejarah masa lalu saya adalah ada roh perzinahan dalam hidup saya. Memang waktu saya terima Yesus, kutuk itu dipatahkan. Yang ada cuma berkat. Tapi ingat, selama kita konsisten dalam kebenaran, baru kita bisa menikmati berkat. Kalau enggak, tetap kita menghubungi dengan kutuk itu saja. Nah, makanya kita perlu waspada. Siapa sejarah masa lalu saudara, DNA itu masih ada. Amin. Makanya saya pun menghadapi sebagai konselor pada orang-orang yang saya layani, kalau ada sesuatu saya mesti waspada. Bagaimana ada nanti orang-orang yang datang menggoda. Saya sudah tahu, saya punya DNA itu. Kalau saya keluar daripada kebenaran firman, saya akan terjerat. Tapi kalau saya sadar, waspada. Siapa saya? Saya ingat firman, tetap konsisten dengan firman, akan mengalami kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali bebas bersama Yesus, tetap bebas bersama Yesus. Nah, ini yang perlu kita latih. Kenapa banyak orang kembali lagi kepada hal-hal yang dulu? Karena tidak pernah menyadari ini. Berpikir sudah bebas merdeka. Sedangkan tadi murid selalu berada dalam firman. Saya juga pasti tahu bahwa hidup saya ini minder. Hidup saya ini juga ingin dihargai, ingin dihormati. Karena lantaran saya adalah anak tertolak. Jadi saya tidak bisa bermimpi bahwa itu 100% saya akan terima. Dan saya tidak bisa bermimpi bahwa dengan banyak belajar Alkitab, ikut komsel dan ibadah, bisa mengalami kemerdekaan. Tidak. Hanya satu, haus dan lapar akan pribadi Tuhan. Menghidupi kebenaran firman.
kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali untuk mengatasi perang. Jadi itu spiritual dan itu jiwa. Kita tidak cuma sehat secara fisik. Orang untuk sehat secara fisik, satu, punya pola makan yang benar, istirahat yang cukup, olahraga. Tapi kalau spiritual dan jiwa itu bicara haus dan lapar akan pribadi Tuhan dan menghidupi kebenaran. Ini perlu balance. Ada orang sehat secara jasmani, matinya juga bunuh diri. Dia populer, matinya juga bunuh diri. Dia cantik, mati juga bunuh diri. Ada juga yang populer, overdosis, karena spiritual dan jiwa. Maka sekarang dokter juga temukan banyak anak-anak masih kecil pun sudah kena diabetes. Orang diabetes bukan hanya karena suka makan makanan yang bergula. Kadangkala spiritual, punya kepentingan egosentris, berlebihan, pankreasnya bisa rusak dan kena diabetes. Halo? Kalau saudara ikut jurnal kesehatan, seperti itu sekarang ini. Jadi 50% sebenarnya orang tidak sehat, faktor spiritual. 25% psikis, 15% komunitas, 10% fisik. Nah ini untuk kita betul bisa menjadi influencer, kita perlu latih gaya hidup yang perlu dilatih itu saling membangun dan selalu waspada. Saudara saya berkhotbah begini, saya perlu waspada. Tadi kita nyanyi, Yesus is the center of my life. Saudara jadi, aku akan serahkan habis daging semua. Saudara akan hadapi itu. Dan siapa sejarah masa lalu yang pernah saudara buat, saudara perlu be careful. Apa yang pernah saudara jatuh itu saudara perlu be careful. Bahwa saudara nyanyikan itu hidup itu lagi firman. Makin meningkat, bukan hanya penggemar atau fansnya Yesus atau pengikut, tapi menjadi murid. Dan murid bukan hanya sekadar murid, tapi murid sejati. Yudas juga murid, tapi dia tidak menjadi murid yang sejati. Haleluya. Nah ini dia. Nah makanya kenapa kita lihat dalam gereja ini seringkali saling iri hati, saling kecewa. Pelajarannya udah bagus-bagus. Karena tidak menghidupi dan mewaspadai. Dan tidak ada satu gereja yang bisa menjawab, menolong saudara. Dan pendeta-pendeta yang terkenal pun tidak bisa menunjuk saudara. Ataupun mereka mengakui mereka adalah Bapak rohani, saudara tidak bisa. Hanya satu. Untuk bisa dimiliki dan merasa memiliki kasih Bapa surgawi. Untuk bisa dihargai, dihormati, bukan gereja lokal atau orang-orang dalam gereja lokal. Adalah Yesus Kristus Tuhan yang bisa menghargai saudara yang sempurna. Saudara tidak mampu bisa melakukan apa, dengan cara apapun, dimotivasi apapun, saudara tidak bisa mampu. Kecuali bersama Roh Kudus, saudara akan mampu segalanya. Nah ini yang perlu waspada, saudara perlu kerjakan. Haleluya. Nah makanya ada yang berkata ini, seseorang yang benar-benar rendah hati, itu dia akan melihat opportunity, kesempatan-kesempatan untuk membangun daripada menjatuhkan. Yaitu melayani daripada dilayani. Haleluya. Kalau saudara fokus pada cuma dilayani, keliru kita. Nah makanya kenapa orang suka pindah-pindah gereja lokal. Karena semua hanya fokus kepada kepentingan diri sendiri. Pohon itu bertumbuh memerlukan pupuk, siraman, kepedulian. Tapi pohon berbuah, dia menjadi berkat bagi orang lain. Orang bertumbuh, jemaat bertumbuh dalam gereja lokal, itu masih tetap mementingkan diri sendiri. Makanya minta dihormati, dikunjungi, dihargai. Tapi kalau dia berbuah, menjadi berkat bagi orang lain. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Bukan berarti tidak boleh saudara cuman perlu sampai ke pertumbuhan, tapi meningkat seorang murid berbuah tetap dan lebat. Kalau tidak ketersinggungan, kecewa tetap ada. Ya, makanya dengar baik-baik. Banyak orang fokus kepada sound system, interior, background, multimedia, cara hospitality, tidak salah. Tapi esensinya, adakah kita berada dalam koridor kebenaran setiap saat? Haleluya. Nah ini, jadi saling membangun dan selalu apa? Saudara dan saya tidak membangun pelayanan.
Saudara dan saya tidak membangun bisnis atau dunia karir. Tapi kita membangun orang-orang. Dan orang-orang itulah yang membangun usaha kita, pelayanan kita. Jadi pertama itu orang-orang, manusianya dalam komsel. Amin. Ya. Nah, makanya orang yang bisa punya saling membangun dan selalu waspada, dia akanlah menjadi orang yang bisa jadi penyembah yang sejati. Kita lihat Musa. Generasi pertama Musa 40 tahun. Dia dalam pendidikan Firaun. Apa yang terjadi? Dia menjadi pangeran Firaun. Setuju ya? 40 tahun generasi kedua dia di padang gurun. Sekolahnya Tuhan. Dinolkan. Tidak ada apa-apanya. Makanya dia tulis Mazmur 90 ayat 10. Umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesensaraan dan penderitaan. Dan akan berlalu dengan cepat. Karena dia mengalami itu. Tapi kita lihat dia kuat sampai 80 tahun. Kita lihat. Justru 80 tahun dia mengalami promosi Tuhan. Memimpin bangsa Israel. Keluar dari Mesir. Ngangkat tongkat. Laut Merah terbelah. Nah, perhatikan, dia hidup di generasi yang ketiga, 40 tahun kemudian. Kalau saudara baca bilangan, umur Musa 120 tahun. Itu firman Tuhan Kejadian 3 ayat 6. Umur manusia 120 tahun. Dibilang, matanya tidak kabur, kekuatannya tidak pudar. Tapi ingat, dia tidak masuk tanah Kanaan. Jadi umur panjang bukan soal angka, influence. Hidup yang menjadi pengaruh. Influencer, bukan angka. Ada? Kalau bilang orang mati, banyak yang datang mengunjung, tidak bisa diterima. Yesus mati, tidak banyak yang datang. Halo? Tapi itu bicara hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita lihat Musa di sini. Dia tidak masuk tanah perjanjian. Dengan istilah kita sekarang, tidak mengalami pesta kerajaan Allah lagi. Berbeda dengan Abraham. Lebih baik. Ishak anak mujizat di umur 100, Sarah 90 tahun. Tuhan minta mujizat itu untuk jadi korban. Perhatikan ya, Musa tidak berbantah, Abraham tidak berbantah, tidak ada berargumen. Dia bawa naik ke Bukit Muria. Ishak tanya, Papa, mana korbannya? Tuhan menyediakan di sana. Saudara lihat di sini? Apa yang terjadi? Dia menjadi bapak bangsa orang seiman. Banyak bangsa, betul? Itu saya sebut penyembah sejati. Bukan melihat pada mujizat. Bukan melihat pada berkat. Bukan melihat kepada ekspannya banyak gereja. Bukan melihat kepada keajaiban. Tapi Abraham melihat sumber pemberi. Pribadi yang hebat yang kita kenal. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Musa lain. Disuruh jangan pukul gunung batu itu. Dia pikir gini, kemarin gua pukul keluar air. Kenapa sekarang pukul enggak? Dia pukul, tetap keluar. Tuhan membela firman-Nya. Karena itu dibutuhkan bangsa Israel. Musa berpikir aku hebat. Saudara, dia tidak masuk tanah Kanaan akibat alasan ini. Musa setia. Musa taat. Orang taat belum tentu setia. Orang setia pasti taat. Halo? Karena Musa melihat pengalaman kemarin, gua pukul keluar. Musa melihat mujizat, keajaiban. Kenapa sekarang tidak bisa? Makanya hari ini kita belajar. Mau jadi penyembah sejati, menjadi influencer. Jangan melihat mujizat. Kamu sakit disembuhkan kemarin. Tidak bisa jadi tolak ukur. Hari ini kamu diberkati, usahamu diberkati. Tidak bisa jadi tolak ukur. Kalau kamu lihat itu, kamu akan kandas, tidak mengalami lagi pesta kerajaan Allah. Tapi kalau fokus kita pada sumbernya, every day, memulai dalam kebenaran Tuhan, mengakhiri dalam kebesaran Tuhan, tetap ada dalam pesta kerajaan Allah. Nah ini yang dimaksud saling membangun dan waspada. Sudah paham ini? Amin. Kita lanjutkan. Ayat yang berikut. Kita lihat ayat ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti,
Padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ini namanya gini, kalau kamu menyangka dirimu penting, padahal tidak. Kamu membohongi dirimu. Jadi yang kebenaran kedua yang perlu kita latih, tidak sombong. You know sombong? Sombong dan bohong. Itu tidak boleh kita ada. Sombong dan bohong. Jadi dengar baik-baik. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu sebenarnya kita menukarkan kesombongan dan keegoisan kita dengan kerendahan hati dan sikap seorang hamba. Tidak. Kalau saudara bilang saudara menyerahkan diri pada Tuhan, rendah hati dan sikap seorang hamba. Seorang yang namanya rendah hati, artinya tetap nomor satu itu Tuhan. Haleluya. Dan kalau dibilang dia itu seorang hamba, dia tahu. Semua yang kamu berhasil, kamu dipuji, dihargai. All about Jesus. Bukan kamu. Nah ini kita harus sadar betul-betul. Terus kita perlu tahu bahwa hanya ada satu alasan. Mengapa Tuhan menolak seseorang. Tidak ada lain, itu kesombongan. Dan lebih lagi bahwa setiap dosa itu memiliki kebohongan. Jika kita dapat menemukan kebohongan, maka kita dapat menangani dosa. Haleluya. Jadi sebenarnya kita bisa. Saudara semua sudah terima Yesus ada dalam saudara. Percaya itu? Percaya enggak? Siapa yang percaya? Berarti saudara ada dalam dia. Berkat itu sudah ada dalam saudara. Jawaban itu sudah ada dalam saudara. Mujizat itu sudah ada dalam saudara. Keajaiban sudah ada. Cuma kenapa Anda menikmati? Is the problem. Ya. Karena orang yang tidak menghidupi firman itu sombong. Makanya percaya dan tahu tidak menjamin. Yang perlu jelaskan sendiri. Saudara percaya Yesus? Saudara tahu siapa Yesus? Tidak menjamin saudara menikmati janjinya. Saya kasih contoh. Di ruangan ini saudara percaya ada wifi? Signal, yang percaya coba lambaikan tangan. Masing-masing punya hotspot juga kan? Betul enggak? Dia tidak bisa saudara lihat. Wifi itu, signal. Tidak bisa saudara pegang. Tidak bisa saudara sentuh. Saudara juga tidak bisa rasa. Tapi bisa nikmati. Jadi percaya aja tidak bisa menikmati. Yesus juga ada di mana-mana. Dia ada di luar ini, dia ada dalam saudara. Saudara percaya, banyak yang tidak menikmati. Jadi percayanya tidak cukup. Sama seperti wifi, saudara perlu tahu username-nya. Dan saudara perlu tahu password-nya. Username-nya taruh RCK. Password-nya 123. Nah, percaya dan tahu wifi ada di sini juga saudara tidak bisa nikmati. Saudara bisa menikmati kalau saudara connect. Ada bagian yang harus saudara hidupi yang saudara percaya dan tahu. Yesus juga ada di mana-mana, dia pembuat mujizat, jawaban, semua ada dalam saudara. Percaya dan tahu tidak bisa. Saudara tahu username-nya? Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Password-nya adalah firman Tuhan. Apa kata firman? Percaya dan tahu, connect. Saudara akan menikmati sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Nah itu yang saudara perlu untuk mengikis habisnya namanya sombong. Sombong dan bohong. Saudara percaya tapi saudara tidak menikmati. Bohong. Sombong. Ya? Sombong dan bohong. Jadi kita lihat. Jadi lebih baik kita dibenci orang waktu kita berkata jujur. Daripada dikasihi karena berbohong. Haleluya. Jadi di balik setiap dosa, itu ada kebohongan yang saudara yakini. Itu ada yang saudara yakini. Ya? Nah makanya mari kita belajar ini untuk tidak sombong. Yaitu tidak sombong dan bohong. Saya pun belajar ini sampai hari ini untuk terus memperbaiki hidup ini. Sehingga saya selesai dalam hidup di muka bumi ini tetap dalam
koridor kebenaran. Karena kita perlu tahu, kita hidup di bumi ini dan kita berada di dunia gereja, dunia karir, ada di pendidikan, betul? Ada di politik. Ada sistem yang masih bekerja dalam gereja, sistem dunia, sistem daging, masih sistem iblis juga masih bekerja. Betul, bukti apa? Terjadi perceraian itu kan sistem daging dan dunia. Betul enggak? Hamil sebelum menikah sama. Halo? Itu kan sistem dunia. Sistem kerajaan iblis juga masih ada dalam gereja. Saling tidak suka satu dengan lain, sikut menyikut dalam pelayanan. Kan saling menjatuhkan. Makanya kita disuruh jadi influencer, menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu kebenaran. Sehingga kita membuat dunia, sistem dunia, kerajaan iblis dan daging dipersempit. Sehingga kita menjadi bilangan, waktunya tiba. Bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah kita punya purpose itu. Itu menjadi influencer. Ya, jadi itu harus kita jelas. Untuk kita tidak sombong. Yang berikut, ayat 4-5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya. Jadi kita harus memeriksa diri kita, kelakuan kita, jangan lihat orang lain. Kalau baik boleh merasa bangga itu karena Tuhan. Ya, tapi tidak usah membandingkan dengan apa yang orang lain lakukan. Ya, karena sebab masing-masing orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Dari ayat 4 dan 5 ini, kebenaran yang saya bisa share di bahasa mau dikoreksi tanpa membandingkan. Halo? Saya berkhotbah begini, tapi ada pengkhotbah lebih hebat dari saya, terutama istri saya, Hermini Utana. Loh serius, kalau saya ngomong salah, masih malam sebelum tidur dia koreksi. Kalau ngomong gayanya sombong, pasti dia koreksi. Halo? Perkataan tidak jelas, ilustrasinya tidak membangun, menjatuhkan, pasti dia koreksi. Nah, kalau saya sebagai hamba Tuhan tahu, dengan koreksi itu untuk membuat kita hidup semakin menjadi murid yang militan, radikal. Makanya mau dikoreksi tanpa membandingkan. Sama halnya gereja lokal ini juga. Kalau mau itu kita lihat, be strong, kita mau dikoreksi. Kita mau diberi masukan tanpa membandingkan. Tidak perlu bandingkan dengan orang-orang lain. Bandingkan diri saudara, bagaimana Tuhan bicara untuk saudara. Setiap kita punya bagian. Haleluya. Setiap kita orang punya tempat. Ya. Makanya saya pun belajar, bagian saya, preaching saya pasti kepada dunia real. Yaitu basic, dasar. Saya bukan pembicara yang penafsir, second coming. Belum Raja Wali, bulunya berapa, apa maksudnya ada. Ada orang lain yang punya bagian. Kita saling bantu, menolong. Jadi tidak usah cari-cari pelayanan. Kalau itu bagianmu menjadi influencer, orang juga akan tetap perlu untuk menjadi berkati. Bahkan saya kalau orang mengundang saya itu bukan bagian saya bilang maaf, biar orang lain. Karena kita tidak kejar setoran. Halo? Kita bukan cari penghidupan, tapi panggilan kita pelayanan. Halo? Coba kita lihat ini. Jadi ini yang kita perlu tahu. Jangan kita mau dikoreksi tapi tanpa membandingkan. Jadi jangan membandingkan satu dengan lain. Setiap kita spesial, setiap kita berguna, setiap kita Tuhan mau. Amin. Dan setiap kita butuh, termasuk cleaning service, termasuk office boy, termasuk driver, saudara butuh dia.
Satu waktu saudara akan pasti butuh. Makanya jangan sombong. Kita mau dikoreksi tanpa membandingkan. Gaya hidup kita, bagaimana dalam selera kita, mana yang kita inginkan, mana yang kita mau. Kita bukan bos. Kalau bos enggak enak kepanjangannya BOSS, bekas orang sakit saraf. Kita ini hamba, ya tak? Jadi Tuhan percaya kita bersyukur. Ya, saudara di atas panggung ini saling satu dengan yang lain mesti saling butuhkan. Setuju? Kalau jemaat koreksi, enggak usah bandingkan dengan orang lain. Gereja yang lain juga masih kurang. Pemusik kami lebih hebat. Gaya kita masih lebih hebat daripada gereja itu tuh. Itu sombong. Tuhan menolak. Saudara maaf, cuma jadi alat. Saudara enggak menikmati. Jangan mau jadi alat Tuhan. Kalau cuma alat, ayam pun dipakai menjadi konselor. Sebelum dia berkokok. Sebelum dia ayam berkokok, dia sudah menyangkal. Jangan hebat pikir dengan karunia-karunia roh. Keledai pun dipakai bernubuat. Untuk Nabi Biliam. Jangan bangga dengan saudara suka menabur di gereja, silakan. Tapi jangan bangga dan menganggap itu hebat. Burung gagak pun dipakai untuk menabur sandwich bagi Nabi Elia. Jadi jangan mau jadi alat. Jadi alat dan menikmati. Itu yang saudara mau. Jadi alat dan menikmati. Jadi alat dan menikmati artinya orang yang mau siap dikoreksi. Dan tidak membandingkan. Haleluya. Ya. Dan saudara perlu tahu bahwa setiap generasi itu punya kelebihan. Setiap zaman ada masanya. Setiap masa ada waktunya. Setiap waktu ada manusianya. Ya kayak saya ini baby boomers. Akan bangga bisa dengan David. Generasi Y. Dia lebih hebat. Kita bangga bahwa ada generasi penerus. Bukan terus kita tidak suka. Itu karena kita membandingkan. Saya pun belajar tentang kesehatan. Kalau orang tanya saya bagikan supaya saya melihat generasi yang di bawah itu lebih sehat. Bedanya cuma kurang latihan. Ya. Kemarin kita makan sama David. Saya suka makan daun pepaya, bunga pepaya, pare yang pahit-pahit. Istri saya bilang, karena Om Muni suka layani orang-orang kepahitan. Gitu. Terus saya makan avokat, di foto sama David. Makan avokat dengan nasi, nggak usah ditiru. Kalau bukan maunya, cuma hanya kalau ada bumbunya saya pakai itu. Bagi saya, metabolisme saya Tuhan yang tahu, bukan dokter. Tuhan ahli dalam metabolisme. Setiap metabolisme kita berbeda. Makanya bukan dokter yang menentukan sehat. Penentu adalah Tuhan. Tapi dokter bukan tidak berguna. Knowledge, understanding penting. Tapi yang terpenting, wisdom. Hikmat, itu firman. Itu pribadi Tuhan. Haleluya. Nah ini yang perlu kita mengerti ini supaya menjadi influencer itu. Kita mau dikoreksi tanpa apa? Membandingkan. Ya, makanya disiplin, koreksi, dan latihan itu tidak efektif dan bahkan merusak jika tidak disertai kasih yang lemah lembut. Ini bicara karakter Tuhan. Haleluya. Amin. Dan sudah jam David. Ayat yang ke-6. Oh, 6 menit. Ayat 6, 7, 8. Gampang kok, langsung selesai. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dari ayat 6, 7, 8 bicara tentang suka memberkati dan memperhatikan hukum tabur tuai.
Jadi satu ya, suka memberkati dan memperhatikan hukum tabur Tuhan. Jadi tanda orang itu, tanda bahwa orang itu, tanda dari berkat itu adalah apa yang kita berikan, bukan apa yang kita simpan. Amin. Bukan apa yang kita simpan. Bahkan yang kita tabur itu akan berkelipatan, bukan yang Anda simpan dalam gudang. Jadi saudara mengerti spiritual, kejiwaan, fisik, bukan hanya uang. Saudara keluarga harmonis perlu ditaburkan pada orang lain. Saudara diberkati secara finance perlu ditaburkan pada orang lain. Haleluya. Saudara sehat dalam hal jasmani perlu taburkan kepada orang lain. Rohani, jiwa juga. Ini yang perlu kita ngerti. Ya. Karena kalau kita simpan, kita mengalami. Makanya jemaat Tuhan jangan hanya duduk diam dalam gereja. Kalau sudah dapat firman-firman, pulang, taburkan pada orang lain. Itu sama dengan penjangkauan. Dan saudara makin berbuah tetap. Saudara pemusik sama. Kalau ini yang kita buat, terjadi regenerasi. Regenerasi bukan karena merger. Sekalipun bukan merger, tidak boleh. Regenerasi karena esensi pemuritan. Itu berbeda. Haleluya. Belum tentu orang yang merger dia tahu visi misi gereja rock. Belum tentu saya tanya, saudara sekarang juga belum tentu saudara bisa jawab. Equipping kingdom leader. Ciri-cirinya bagaimana? Tolong jawab yang tengah, yang pemain keyboard. Pasti enggak tahu? Bingung kan? Halo, bukan menjebak. Belum tentu saudara dalam gereja lokal itu kita adalah orang-orang yang ngerti visi misi. Bayangin kalau naik bus saudara ada tujuannya. Saudara tujuannya ke Bali, naik bus kemana? Bandung, tersesat. Nah ini perlu kita ngerti jelas tentang discipleship. Maaf ya bukan menjebak ya. Sorry, artinya memberi pengertian belum tentu saya tanya saat dia juga tahu. Ya coba, equipping kingdom leader, ciri-cirinya apa? Udah jawab sudah, itu kan sudah lewat. Udah kan? Ini apa? Esa, ini ciri-cirinya. Unity, victorious, kemenangan, glorious, kemuliaan. Itu ciri-ciri equipping kingdom leader. Makanya jangan Sylvie itu pakai begini-begini, pakai ini loh, Esa, jaya, mulia, kan lebih keren, lebih ingat, aku tertanam di gereja lokal dengan tujuan yang Tuhan mau. Ini cuma memberi contoh, ya, suka memberkati dan memberkati hukum tabur, kan lucu, betul lah. Itu kalau saya ke daerah-daerah sama, hebat, tapi kadang-kadang tidak tahu. Orang tidak ngerti visi misi dan nilai dari gereja tertanam, itu salah alamat. Lu itu kalau saudara naik pesawat tujuannya ke Australia, saudara pilih pesawat yang kemana? Ambon, suruh berhenti, kamu disuruh terjun bebas. Kita perlu tahu itu. Haleluya. Nah yang terakhir, ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada apa? Kawan-kawan kita seiman. Artinya selalu menemukan kesempatan untuk menabur kebenaran. Semua itu ada kesempatan. Apa yang terjadi dalam hidup saudara? Saya percaya itu adalah opportunity. Apa? Kalau kita menabur kebenaran, kita akan menikmati. Saya ambil contoh begini. Kalau saudara tadi datang ke gereja ini, saudara suka jalan kaki, terus hujan gede, lupa bawa jas hujan, lupa bawa payung. Basah kuyup dong. Yang sudah make up luntur semua kan. Saudara akan bilang gini, ini masalah. Kadang-kadang keluar kata-kata daerah, ini rasanya sial hari ini.
hidup saudara dalam sial. Tapi kalau tukang jual jas hujan dan payung, dia akan bilang berkat. Dengar dulu baik-baik. Setiap kejadian bagi orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan izinkan kita hadapi, itu netral. Yang menentukan masalah dan berkat, pola pikir kita dan diri kita. Setuju? Jadi hujan bukan masalah. Yang masalah pola pikir dan diri kita. Tuhan bilang kita memiliki pikiran Kristus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan padaku. Dia adalah jawaban, Dia adalah jalan keluar. Makanya jangan berprasangka melihat sesuatu yang negatif dan selalu menuduh. Lihatlah itu kesempatan untuk menabur kebenaran. Di balik itu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tukang jual jas hujan dan payung berkat. Jadi kalau saudara kejadian jangan bilang sial. Siapa yang suka mengemukakannya itu dia akan menuai itu. Makanya kita harus percaya. Begitu ada, aku percaya masalah ini pun akan berlalu. Aku terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah makanya ini yang saya harap kira menjadi inspirasi bagi saudara. Jadi gaya hidup yang perlu dilatih. Saling membangun dan selalu waspada. 2, tidak sombong dan bohong. Mau dikoreksi tanpa membandingkan. Suka memberkati dan memperhatikan hukum tabur tuai. Selalu menemukan kesempatan untuk menabur kebenaran. Haleluya. Nah saya percaya apa yang saya khotbah ini ada reaksi dari 2 golongan. Ya, 2 golongan yang hadir hari ini. Kalau saudara adalah orang yang bijaksana, mau dengar dan menghidupi merenungkan. Tapi kalau kita bodoh, kita akan tersinggung, kecewa. Makanya karena sangat sulit meyakinkan lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Paham ini? Makanya kebenaran itu ada apa adanya. Maafkan saya, kepalsuan itu ada apanya. Jadi mari kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran itu bukan knowledge, bukan pengetahuan. Kebenaran itulah pribadi Yesus. Dia yang memerdekakan kita. Jesus love you all abundantly. Tuhan Yesus memberkati.